Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjutkan lagi tasrif wazan fa'ala yaf'ilu. Kita selesai kemarin fi'il nakis. Selesai fi'il nakis kemarin? Selesai. Sekarang yang terakhir fi'il apa? Lafif. Antum tahu kan lafif ada dua. Ada lafif mafruq, yaitu yang terpisah. Ya. Dan ada lafif apa? Makrun. Lafif makrun. Sebelum masuk bahwa fi'il lafif ya, karena dia terbagi dua, ada mafruq dan ada makrun. Mafruq artinya yang berada di awal dan di akhir kan huruf ilahnya. Dah, contohnya apa? Wako, ya kan? Sementara makrun yang ada di tengah sama di akhir. Paham kan? Tengah sama di akhir. Ya, maka contohnya adalah rowa. Sebelum kita mentasrif, kita harus pahami dulu satu hal. Kalau kita paham ini, otomatis nanti mudah tasrifnya dan mudah jalan ceritanya. Namanya lafif mafruq, yaitu huruf ilahnya di awal sama di akhir, berarti punya dua hukum. Hukum dilihat dari huruf pertama dan hukum dilihat dari huruf terakhir. Ya kan? Dilihat dari huruf pertama, maka dia akan ikut fi'il misal. Dilihat dari huruf terakhir, maka dia akan ikut fi'il apa? Nakis. Itu otomatis mau tidak mau. Artinya tasrifnya dia, perubahannya, huruf pertama sama dengan fi'il misal. Huruf kedua, huruf terakhir sama dengan fi'il nakis. Apa yang terjadi terhadap fi'il nakis kemarin, itulah yang akan terjadi pada fi'il lafif mafruq. Dan apa yang terjadi terhadap fi'il misal, itu juga yang akan terjadi pada fi'il apa? Lafif mafruq. Misal, waktu antum tasrif fi'il apa? Misal, wawunya hilang enggak? Ketika fi'il mudhari, otomatis di sini akan hilang. Hah? Kan antum tasrif misalnya wa'ada. Apa fi'il mudharinya kemarin? Ya'idu. Hilang apanya? Waw. Otomatis ini akan hilang wawunya. Otomatis. Akan hilang apa? Wawunya. Makanya jadinya wako yaki. Wako yaki. Mana wawunya? Hilang. Karena terletak antara dua musuhnya. Berwazan apa? Yaf'ilu. Paham kan? Itu terkait dengan huruf pertama. Terkait dengan huruf terakhir. Persis yang cerita kemarin. Antum tasrif siapa kemarin? Nakis fil. Contohnya apa kemarin? Roma. Jadi antum tasrif Roma kan? Roma yarmi. Kan begitu berarti wako yaki. Bedanya ditambah hilang waw. Karena dia sama dengan fi'il misal. Paham? Berarti Roma yarmi. Berarti wako yaki. Terus romyan. Berarti wakoyan. Kan begitu sama. Terus romiun berarti wakiun. Kan begitu. Paham? Wakiun terus. Marmiyun terus. Maukiyun terus. Ki. Sama dengan siapa? Roma irmi. Kan begitu. Tapi kan wa'ada ya'idu apa jadinya? Ide. Berarti yako yaki. Ki. Kan begitu. Kan ikut ini. Paham?
tapi akhirnya ikut yang Roma. Kan Roma yarmi irmi, hilang huruf akhir. Berarti sini juga hilang. Makanya jadi apa? Ki ditambah hilang huruf awal. Jadi apa? Ki, kalau ini irmi. Ini ki terus. La taki, karena la ta'id. La tarmi, hilang huruf terakhir. Paham ini? Terus marma. Kalau ini mau ko. Nah, miko. Aslinya miu ko. Menjadi miko. Kan antum bilang sini kan mi'ade. Kan begitu? Sama, miko. Cuman dia ko. Ko kan? Ko, miko. Belum? Kenapa belum? Enggak paham. Kenapa antum enggak paham? Berarti antum enggak ingat ceritanya misal. Ingat? Terus enggak paham? Dua masalahnya. Iya. Ini masalahnya kemarin itu. Berarti kan harus kuat misal dan kuat nakis. Kalau tidak kuat, di sini imbasnya. Paham kan? Dipahami ini kan? Sebelum kita lanjut karena Ustadz tidak paham, nanti kita tidak usah hubungkan berarti. Kalau lafi makrun, jangan lanjut dulu. Kita ceritakan sendiri saja. Daripada dia sulit. Lafi makrun gimana? Lafi makrun kan huruf ilahnya di mana? Di akhir sama di tengah. Karena berdampingan, tidak ada itu dua perubahan yang berdampingan. Sehingga yang berubah hanya yang terakhir. Berarti lebih mudah. Lafif makrun persis fi'il nakis. Tidak berlaku fi'il ajwaf. Seharusnya kan berlaku ini. Rawa, waw berharokat sebelumnya fathah diganti alif. Seharusnya kan rawa, kan begini tau. Paham? Tapi tidak berlaku. Cukup ini saja yang berubah. Karena rawa aslinya rawa, iya. Rawa ya, ya berharokat sebelumnya fathah diganti alif. Jadilah rawa, waw berharokat sebelumnya fathah diganti alif. Kalau begitu nanti ada dua alif. Enggak. Dalam satu kata perubahannya itu enggak boleh berurutan. Cukup satu saja yang berubah, satunya tetap. Paham Ustaz? Otomatis kalau yang berubah hanya akhirnya berarti berlaku kaidah fi'il apa? Nakis. Antum tasrif fi'il lafif makrun sama dengan lafif. Perubahannya. Sama dengan antum tasrif Roma. Roma yarmi romyatan romiyun marmiyun. Nah, sama. Rawa yarwi riwayatan atau rawiyatan. Rawiyun marwiyun irwi la tarwi irmi la tarmi. Marma marwa mirwa. Ruwiya yurwa. Sama? Yang itu bisa? Berarti satu cerita bisa. Itu lebih mudah Ji. Seharusnya yang atas juga bisa. Cuman yang di atas tambah cerita fi'il mithal. Antum paham ini? Ceritanya persis. Ceritanya apa? Persis. Paham ini? Dipaham ini? Siapa yang belum paham? Tidak begini saja. Itu kata wako. Antum paham jikit kenapa jadi alif? Asalnya wakoya. Sama dengan Roma. Kan asalnya Romaya. Kenapa jadi alif? Ya berharokat. Karena ya berharokat sebelumnya fathah. Maka dia jadi
Alif. Kan begitu tuh? Wako, asalnya wakoya. Kenapa jadi alif? Sama ceritanya. Sama kan cerita fi'il nakis dengan cerita fi'il lafif. Mafruk. Kasih sama ceritanya. Yang antum tidak paham apanya? Kesimpulan jadi ini dulu saya mau antum paham. Kan fi'il lafif mafruk. Huruf ilahnya ada di awal sama di akhir. Lafif makrun, huruf ilahnya di mana? Di tengah sama di akhir. Berarti serba ada di akhir kan? Berarti lafif mafruk ini karena semua ada di akhir. Sama ceritanya dengan nakis. Cerita nakis itu yang kemarin. Antum baca cerita nakis. Di buku. Baca. Bawa ke sini. Paham? Bedanya di lafif mafruk. Lafif mafruk ada huruf ilahnya di mana? Di awal. Di awal samakan dengan ceritanya apa? Misal. Tahu cerita film misal? Tarsrifnya wa'ada. Wa'ada ya'idu berarti wakoyaki. Wa'ada ya'idu wakoyaki. Ide. Ki. Paham ya Abdullah Ihsan? Entah masalahnya? Berarti ada masalah dengan murojaannya fi'il misal sama fi'il nakis. Ada masalah itu murojaannya. Abdullah Ihsan, antum muroja enggak itu fi'il misal sama fi'il nakis? Sama siapa? Nah itu masalah. Berarti cuma nu baca toh? Enggak nu pahami. Itu masalahnya. Sekarang berimbas ke lafif. Pasti juga ustadz begitu. Banyak teman di muroja. Terus? Hah? Kami? Nah ini sebenarnya enggak ada cerita baru. Paham kenapa enggak cerita baru? Masalahnya sama. Ketika antum dapat kata wako, berarti sama dengan Roma. Sama toh? Bedanya huruf awalnya ini sakit, ini huruf sehat. Otomatis awalnya juga nanti ada masalah. Tapi masalahnya dia ikutkan ke siapa? Wa'ada. Ikutkan ke wa'ada. Dilihat dari huruf pertama. Apalagi sama-sama waw. Jadi apa yang terjadi pada waw di sini, itu akan terjadi di sini. Paham itu pembahasan? Nah, adapun huruf terakhirnya kasih sama dengan ini Roma. Paham kan? Demikian pula yang ini lebih mudah lagi. Yang makrun lebih mudah lagi. Contohnya kata rowa. Otomatis sama dengan Roma. Paham kan otomatis? Karena waw ini tidak mungkin berubah. Karena tidak boleh ada dua perubahan berdekatan. Paham? Boleh ada perubahan kalau terpisah. Seperti ini. Iya kan? Seperti ini terpisah. Berarti ada di akhir, ada di awal. Kalau rowa, karena ada di tengah sama di akhir, maka yang berubah apanya? Yang berubah apanya? Akhirnya saja, tengahnya tidak. Akhirnya berarti sama persis dengan siapa? Roma, yarmi. Jadi saya bilang begini, wako, rowa, Roma, yarwi, yarmi. Ya kan? Romi, kan begitu. Rowi, marmiyun, marwiyun. Paham kan? Irmi, irwi, latarmi, latarwi, marma. Antum bilang apa? Marwa, marma, marwa, mirma, mirwa, rumia,
ruwiya, yurma. Hah? Persis, tidak ada bedanya. Karena ini lafif, tidak ada cerita baru. Dan antum sudah lewat kan di pengenalan ilmu sorof. Di bab apa? Itu di tasrif lugawi. Apa ceritanya di tasrif lugawi? Fi'il lafif sama dengan fi'il nakis. Kenapa bisa? Sama. Paham ini? Dipaham ini? Artinya kalau saya tahu ceritanya fi'il mithal dan fi'il nakis, otomatis aman fi'il lafif. Tapi kalau saya tidak paham fi'il mithal dan fi'il nakis, otomatis saya akan cacat di fi'il lafif. Otomatis, mau tidak mau. Karena ceritanya sama persis, tidak ada bedanya. Dipahami ini? Coba kita baca contoh. Arwan, paham Arwan? Abdul Wahab? Yakin? Soleh? Rizky Tarakan? Silakan. Kenapa yang berubah bukan yang di tengah? Yang di akhir, Pak. Kenapa yang di tengah? Karena perubahan kebanyakan itu di akhir. Kalau huruf illah. Kecuali di akhir huruf sehat baru berpindah ke tengah. Atau di akhir sama di tengah huruf sehat maka berubah perubahan ke awal. Jadi begitu Pak. Rata-rata yang berubah dalam bahasa Arab itu huruf terakhir. Karena itu asal perubahan. Karena dia bersepakat antara nahwu dan sorof. Jadi yang disepakati nahwu sorof itu lebih utama. Daripada yang dia bersendiri. Seperti itu Pak. Karena disitulah nanti tempatnya harokat dan makna. Tempatnya harokat dan makna. Ya kan Pak? Terus sebenarnya ada alasan lain. Ada alasan yang lain yang mereka juga bawakan. Seperti pada kata rowa. Ini kan pada kata rowa. Mereka bilang rowa ya, waw berharokat. Paham kan? Waw berharokat. Sebelumnya fathah diganti menjadi alif. Jadinya apa? Rowa. Rowa. Kan begitu jadinya. Setelah itu apa yang terjadi? Ketika seperti ini, mereka menyebutkan bahwa nanti kata rowa alif dari ya. Kenapa rowa? Roya. Apa? Kenapa nerowa? Roya. Iya, karena kan rowaya. Menjadi apa? Roya. Ketika jadi roya, ini sebenarnya yang lebih bagus alasannya. Akan samar dengan kata lain. Maunya maknanya rowa meriwayatkan roya jadinya bendera. Jadinya apa? Bendera. Begitu Pak. Sama dengan ada. Ada ya'udu id. Id. Kan begitu, id dia bilang. Sebenarnya kenapa id? Seharusnya kan aud. Seharusnya kan ada ya'udu. Ya'udu. Seharusnya apa? Aud. Aud. Kan begitu Pak? Aud. Sebenarnya qala yakulu qaul. Qala yakulu qaul. Berarti ada ya'udu audan. Kenapa dia ubah ke id? Karena di sana ada kata juga aud. Ada kata bermakna, ada juga kata aud. Aud maknanya apa? Kayu. Sementara id maknanya yang terus berulang. Jadi untuk menghindari kesamaan, dia ubah harokatnya. Sama juga dengan ini. Sebenarnya itu alasan masuk akal. Cuman tidak dipakai karena jarang orang punya kata yang tahu itu kata.
Misalnya ini, eat, out. Kalau sama-sama saya bilang out, maka orang akan samar. Apa artinya ini? Sama nanti. Yang mana kayu, yang mana berulang. Nah, sama juga dengan ini. Itu saya lebih masuk akal. Tapi agak sulit karena kita butuh kosakata yang sama. Sama dengan ini. Rawa, meriwayatkan. Roya, bendera. Nah, ini nanti samar. Ini mana riwayat, mana bendera. Paham kan? Sehingga untuk lari dari kesamaan ini, mereka ubah saja akhirnya menjadi rawa yang ini. Otomatis langsung beda. Kalau rawa meriwayatkan, kalau roya bendera. Itu sebenarnya alasan yang paling tepat. Alasan yang paling tepat. Cuman karena itu agak sulit, karena kita butuh kata yang sama, pemula susah untuk mendapatkan kata yang sama beda arti. Maka alasan yang tadi itu yang saya sebutkan pertama, itu jadinya lebih tepat. Yaitu kita i'lal, kita merubah sebuah kata itu mulai dari akhir. Kalau di akhirnya sahih, berpindah ke sebelum akhir. Kalau sebelum akhirnya juga sahih, berpindah ke awal. Berpindah ke awal, yaitu di misal. Dipahami ini? Itu tahap dalam i'lal dan ibdal. Kan ini namanya i'lal dan ibdal. I'lal maksudnya pergantian huruf illah, ibdal maksudnya pergantian huruf saja. Pergantian huruf saja. Itu alasan diantara yang mereka berikan. Terkait dengan fi'il misal, fi'il lafif. Terkait dengan fi'il lafif. Jelas ini ya? Baik. Kita lihat dulu. Lafif mafruq kita baca dulu. Baru kita lihat. Lafif mafruq. Wafa yafi. Hilang wawunya dah. Asalnya apa? Yaufi. Wafian. Ada masalah? Tidak ada. Wafiyun. Ada masalah? Tidak ada. Maufiyun. Ada masalah? Ada apa masalahnya? Wazannya. Apa wazannya ini? Maf'ulun. Berarti aslinya? Maufuyun. Siapa yang tahu ceritanya? Coba Kak Erik. Maufuyun. Maufuyun. Coba kenapa jadi kita mau cari jadinya maufiyun. Maufiyun. Ini yang kita cari. Apa yang terjadi? Ada waw dan ya berkumpul. Maka pasti waw mengalah. Berubah menjadi apa? Ya. Jadi ya, terus. Jadinya maufuyun. Maufuyun. Terus. Dhamma diubah jadi kasro. Kenapa? Karena ya cocok dengan kasro. Karena ya cocok dengan kasro. Ahsanta. Sudah sampai situ udah bagus. Jadinya maufiyun. Diidgham ya ke? Ya. Karena dua huruf sejenis. Pertama sukun, kedua berharokat. Jadilah itu dia. Paham ceritanya nih? Sudah mantap itu. Berarti sama dengan cerita marmiyun. Marmiyun. Mantap Kak Erik. Mantap Kak Erik. Masya Allah. Terus. Fi. 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 Oh, satu huruf. Ini masalah di dunia ini. Masa fi'il satu huruf berarti ada masalah. Masalah besar. Karena tidak ada fi'il dalam bahasa Arab satu huruf. Ini yang masalahnya nanti kalau kita lihat kamus. Kita lihat di mana ini dia ini. Ini yang masalah besarnya dia. Lihat kamus. Untung fi'il lafif itu sedikit. Coba kalau banyak. Repot dunia. Fi'il lafif itu sedikit. Maka dia urutan terakhir. Paham kan?
Kan urutan pertama kan sohi. Salim, mudoab, ajwaf. Salim, mudoab, mahmuz. Setelah itu mu'tal. Mu'tal urutan pertama apa? Mithal. Kedua, ajwaf. Ketiga, nakis. Keempat, dia urutan terakhir. Kosakatanya sedikit. Masanya dia datang. Fi. Paham ini? Kita harus tarik kembali ke depan. Enggak? Ya kan? Wafa. Itu kalau kita tahu. Yang masalahnya. Enggak? Gimana saya tahu ini 3 huruf? Gimana cara antum tahu? Kembali ke mudhari? Enggak bisa juga. Kalau antum udah tahu mudhari'nya. Kan begitu caranya. Apa yang harus antum lakukan? Bukan. Pertama, tidak ada yang tersisa 1 huruf kecuali fi'il lafif. Ada enggak fi'il amr yang tersisa 1 huruf? Dari sejarah yang kita pelajari dari bab 1 sampai bab 2 sekarang. Ada enggak? Enggak ada. Maka itu dulu yang pokok. Tidak ada kata yang tersisa 1 huruf dalam tasrif kecuali siapa? Fi'il lafif. Itu dulu yang antum harus pahami. Paham ini? Dan setelah antum tahu fi'il lafif, maka lafif apa yang tersisa 1 huruf? Ketahuilah pasti lafif mafruk. Paham maksudnya? Pasti lafif apa? Mafruk. Ketika antum tahu lafif mafruk, lafif mafruk, maka otomatis antum akan tahu berarti ada huruf sebelum fi. Yaitu waw. Karena tidak mungkin hilang kecuali waw. Kan begitu kan? Paham ini? Berarti antum sudah modal besar ini. Tulis begitu dulu. Wa sama fa. Kan begitu? Dan karena ini kasro, fi, otomatis antum tahu siapa itu yang hilang. Siapa? Selesai. Dapat makin di kamus. Wafaya, wafiya. Kan begitu? Itu cara mengkajinya. Karena nanti belum tentu antum tahu fi'il mudhari'nya. Tiba-tiba antum datang fi'il amr. Paham caranya Fudail? Jadi pertama antum disorof. Ketahui bahwa tidak ada fi'il yang tersisa 1 huruf dalam bahasa Arab kecuali fi'il apa? Lafif. Itu dulu. Dan lafifnya pasti lafif apa? Mafruk. Karena kalau makrun tidak hilang sampai 1 huruf. Seperti rawa. Kan jadinya irwi. Berapa huruf ini? Kan begitu. Tidak ada itu dibilang wi. Tidak ada. Atau apa? Ri. Tidak ada ini. Tidak ada. Tidak bisa. Paham kan? Otomatis kalau 1 huruf pasti siapa? Pasti lafif apa? Itu dulu yang penting. Pasti lafif mafruk. Nah, dan lafif mafruk berarti kan huruf ilahnya di mana? Di awal sama di akhir. Nah kalau berarti di awal, yang hilang di awal siapa? Waw, langsung pasang waw. Akhirnya apa? Lihat harokatnya. Kalau kasro berarti yang hilang? Yang hilang siapa? Ya, baru antum pergi lihat kamus. Jadi ketemukan 3 huruf begini, baru lihat kamus. Paham ini? Ini fi, contoh lain. Ki. Lihat kamus di mana ini ki? Wow, otomatis. Kenapa? Kalau ki berarti fil apa? Fil apa? Lafif. Lafif apa? Mafruk. Lafif mafruk berarti huruf ilahnya ada di awal dan ada di akhir. Apa di awal? Wow pasti. Apa di akhir? Kasro berarti siapa? Ya. Paham? Berarti wazannya wakoya. Ya berharokat sebelumnya fathah diganti menjadi alif. Jadilah wako. Wako. Dapat kamus. Begitu caranya. Nggak harus antum tasrif. Kalau antum jawaban antum tadi itu. Lihat madi. Gimana kalau nggak tahu madi? Nah ini sudah hilang semua apa-apanya. No, nggak ada KTP-nya, nggak ada semua, nggak ada apa-apanya. Hilang semua barangnya.
Paham Fudail? Hilang semuanya. Dipahami nih? Demikian pula antum dapat kata lain nanti. Kalau antum dapat lagi kata yang semisal. Ya? Contoh lagi. Satu contoh baru kita baca. Dapat kata dalam bahasa Arab. Li. Hati-hati itu li bukan huruf jar. Itu li fi'il. Li. Lihat kamus di mana? Oh kalau di huruf itu sisa satu. Dan itu fi'il amar bukan huruf jar. Fi'il amar bukan huruf jar. Maka pasti waw. Karena ini kasroh pasti siapa? Iya. Oh sudah. Waliyah. Jawab. Itu atau walaya. Kan dapat sudah. Paham kan? Setelah lihat kamus. Paham caranya ini? Begitu caranya. Semua kata antum perlakukan seperti itu. Kalau sisa berapa huruf? Itu ilmunya. Dipahami atau belum? Paham yang saya ngomong ini? Teorinya sudah cukup. Kebanyakannya. Makanya dibilang misal waw. Walaupun ada yang ya mas. Tapi kebanyakan misal itu terbanyak adalah waw. Nah? Siapa yang masih masalah? Enggak ada ya? Berarti aman. Aman. Maufa la tafi. Gampang. Dari fi'il mudhari. Maufa. Siapa yang tahu? Aslinya maufa. Nabil? Maufayun. Kenapa fa? Maka diganti menjadi asanta. Jadi maufa, maufayun, maufayun. Ya berharokat sebelum fathah diganti alif. Maufa, maufa, mifa. Ini ada dua perubahan tak? Kenapa dua perubahan ini Ustadz? Mifa, kenapa ada dua perubahannya? Karena perubahan akhir dan perubahan huruf setelah mim. Itu fi'il mithal. Kan fi'il mithal kan mi'ad, mi'ad. Ya kan? Kalau ini mifa, mifa. Hasilnya apa ini? Miu, fayu, miu, fayu. Nah, waw diubah menjadi ya. Kenapa? Sebelumnya kasro. Kasro cocok dengan ya. Miu, fayu. Berarti sekarang mi, fayu. Apa yang terjadi? Ya diubah menjadi alif. Kenapa? Ya berharokat sebelumnya. Selesai cerita. Lafif makrun. Lafif makrun. Jadi ini sebenarnya kesulitan pada lafif adalah mau menghubungkan dengan misal sama nakis. Itu jadi kesulitannya. Tapi ini kesulitan ini saja. Karena antum masih awal. Sulit menghubungkan ceritanya itu. Tapi nanti kalau antum sudah sering pahami itu ini insya Allah. Tidak ada masalah nanti. Iya di awal saja dulu juga saya bingung. Seperti tadi Abdul Ihsan. Seperti tadi Ustaz Aldi. Sama begitu juga. Iya antum kira saya langsung paham begitu? Iya kan? Butuh dipikirkan kembali apa maksudnya itu ucapan para ulama bahasa Arab. Baru kita bisa pahami seperti tadi itu. Sekarang rawa, lafi mafruk. Ini tidak repot karena persis dengan mi. Persis dengan apa ini? Misal atau nakis? Hah? Nakis. Contoh rawa yarwi riwayatan masdarnya. Tidak ada masalah. Rawa ya, yarwi, yarwiyu. Berat doma di atas ya, akhirnya sukun. Ya itu urusannya nahwu. Riwayatan rawiyun, tidak ada masalah. Marwiyun, sama cerita tadi. Asalnya apa ini? Marwuyun, marwuyun. Paham kan? Bertemu ya sama waw. Waw jadi ya. Jadinya marwiyun. Setelah itu ya cocok dengan kasroh. Jadilah marwiyun. Ya ketemu ya di idgham. Jadinya marwiyun. Jelas kan? Mudah sekali. Masya Allah. Alhamdulillah. Marwiyun. Irwi la tarwi. Sama irwi dari fi'il mudhari yarwi. Irwi la tarwi. Fi'il mudhari juga.
Marwa, Marwa. Muda ini. Indah. Marwa, asalnya? Asal Marwayun aslinya. Tapi ya berharokat sebelum fathah diganti aman. Marwa, Marwa, Mirwa. Ruwiya, Yurwa. Asalnya Yurwayu, Yurwayu. Paham ini? Yurwayu. Iya kan? Ya berharokat sebelumnya fathah diubah menjadi selesai masalah. Alhamdulillah selesai bab 2. Nah, dan ini bab alhamdulillah yang paling lengkap. Bab ketiga itu paling sedikit yang masuk. Bab fa'ala yaf'alu, antum tahu kan fa'ala yaf'alu. Kekurangannya dia harus huruf tenggorokan, otomatis tidak banyak masuk. Makanya di sini nanti yang masuk hanya fi'il salim, fi'il mahmud, fi'il mithal, fi'il nakis. Mudho'af tidak ada. Tidak ada mudho'af yang masuk. Jadi sedikit sekali nanti bab 3. Paham kan? Dan ini kita ambil nanti. Insya Allah. Iya. Nah, untuk mungkin yang kurang dipahami tadi, tidak apa-apa baca. Karena saya juga di fi'il lafif, saya tidak bilang sama dengan fi'il mithal dan fi'il nakis. Tidak. Diceritakan ulang. Diceritakan terpisah di buku. Paham kan? Untuk menjaga tadi itu seperti Aldi. Karena harus dipikirkan mithal bagaimana. Di sini tetap diceritakan terpisah. Jadi kalau antum baca baik-baik insya Allah bisa dipahami lagi. Bisa dipahami lagi. Jelas kan? Alhamdulillah. Sudah 2 bab. Berarti sisa berapa bab? 4 bab. Masih lumayan perjuangan. Insya Allah pekan depan selesai yang itu. Kita usahakan pekan depan ini kita selesaikan. Insya Allah. Dah? Karena setelah 6 merdeka. Setelah 6 itu kita akan selesai. Masalahnya kalau sudah itu 6 berarti kita akan tamat kitab. Kalau sudah ini 6 bab kita akan tamat kitab ini. Karena yang paling susah inilah ini 6. Nah, alhamdulillah. Gimana Sidik? Ada pertanyaan? Kapan? Baik. Kapan harokat kasih cocok dengan huruf atau huruf kasih cocok dengan harokat? Dilihat. Kalau dia diubah cocokkan dengan harokat akan membuat nanti setelahnya ketemu 2 sukun. Menyebabkan dia dihilangkan maka kasih cocok hurufnya dengan harokat. Nah, seperti kola. Yakulu. Misalnya tak? Yakulu. Iya. Setelah itu menjadi majhulnya yukolu. Kan yakulu waw tidak berubah. Sementara yukolu jadi alif. Nah, yukolu. Kalau antum ubah huruf harokatnya menjadi dhamma supaya cocok dengan siapa? Waw. Menjadi apa? Yukulu. Nah, itu susah. Akan menjadi berat. Nah, maka lebih baik waw yang diikutkan dengan harokat. Begitu. Kalau ada cacat lain. Nah, itu pertanyaan itu nanti. Itu yang lebih tinggi lagi. Sama dengan tadi pertanyaan kita tadi. Ya, kenapa kita tidak ubah yang pertama? Bukan kenapa yang kedua? Kenapa tidak yang sebelumnya? Bukan yang terakhir. Nah, itu nanti butuh contoh yang banyak. Dan butuh kata alasan yang tepat. Dan dikaji di buku yang lebih tinggi. Nah, sama dengan ini. Nah, kapan harokat dicocokkan dengan huruf? Kapan huruf dicocokkan dengan harokat? Itu pertanyaan penting sebenarnya. Tapi akan dijawab di buku yang lebih tinggi.
Karena di buku yang lebih tinggi kita akan diberikan ta'lilat, banyak alasan. Kita akan diberikan banyak alasan. Sama dengan di nahwu. Kalau di buku dasar sedikit alasan. Nah, naik kedua mulai dikasih satu alasan. Naik ketiga mulai dikasih banyak alasannya. Jadi nanti itu setiap pertanyaan antum bisa jawab. Tergantung alasan apa yang cocok. Tergantung alasan yang cocok. Tapi naik saja dulu. Insya Allah. Karena belum akhir ini. Iya. Ada lagi? Tidak perlu. Jadi lafif makrun ini yang berubah hanya akhir. Nah, hanya huruf terakhir. Yaitu sama dengan fi'il nakis. Nah, ada lagi? Makanya padahal wazannya kan maf'ilun. Tapi dia maf'al. Kenapa bisa maf'al? Makanya dia bilang marwa. Padahal seharusnya apa? Marwi. Kenapa bisa? Ikut fi'il nakis. Itu dibilang, makanya kesimpulan dasarnya itu tadi sebenarnya. Sama dengan fi'il nakis. Semuanya. Ada lagi? Sudah berarti? Alhamdulillah. Jangan lupa murojaah. Karena kita sudah 2 bab ini, ceritanya diulang terus. Iya, ceritanya diulang terus. Nanti insya Allah kita masuk bab 3. Iya, bab 3 sedikit. Kemudian bab 6 juga sedikit. Karena hanya beberapa kata yang masuk. Otomatis berarti yang pegang kita hanya sisa sedikit yang pegang pembahasan. Makanya saya bilang pekan depan ini kita bisa selesai. Pekan depan ini kita bisa selesai itu 6 bab. Bukan selesai kitabnya, sisa selesai 6 bab. Paham kan? Selesai 6 bab insyaallah taala. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.